Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia dalam rangka menghadiri KTT khusus ASEAN Australia. Dalam rangkaian kerjanya, Presiden bertemu dengan 3 kepala negara membahas berbagai potensi kerjasama bilateral di berbagai bidang. Rangkaian pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 3 kepala negara dimulai dari pertemuan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, Presiden membahas hubungan kerjasama bilateral terkait dengan perdagangan investasi, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antar negara asal serta peningkatan kerjasama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Tahun ini kita merayakan hubungan diplomatik ke-65 dan kita perlu memperkuat kerjasama konkret di seluruh sektor. Untuk itu saya berharap sidang komisi kerjasama bilateral dapat dilangsungkan pada tahun ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Pada pertemuan kedua, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan membahas terkait dengan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama strategis di kawasan Indo-Pasifik, termasuk penandatanganan nota kesepahaman tentang kolaborasi kendaraan listrik, rencana pembukaan kantor perwakilan Bank Negara Indonesia di Sydney, hingga menyambut baik terkait dengan izin impor daging dan ternak sapi dari Australia. Perdana Menteri Albanese, saya senang dapat berkunjung kembali ke Australia dan Australia adalah mitra strategis Indonesia dan mitra strategis ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, kawasan tempat kita dan dalam nanti berbagi masa depan serta tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas. Mari kita terus perkuat kerjasama dan kolaborasi. Adapun pada pertemuan berikutnya, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon dan membahas berbagai isu strategis dan kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang, utamanya bidang ekonomi dan pembangunan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya menciptakan peluang baru untuk meningkatkan interaksi antar pelaku usaha dan perdagangan, termasuk di sektor halal dan kerjasama dalam bidang energi, termasuk komitmen pendanaan 15,6 juta dolar Selandia Baru dalam program Indonesia Aotearoa New Zealand Geothermal Energy Program. Selandia Baru adalah mitra strategis Indonesia dan saya berharap di bawah kepemimpinan India kita dapat memajukan implementasi konkret kemitraan komprehensif khususnya bidang ekonomi dan pembangunan. Pemirsa, Kementerian Perindustrian menargetkan realisasi belanja produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga akhir kuartal pertama 2024 mencapai target Rp250 triliun. Hal itu disampaikan langsung Menteri Perindustrian di pembukaan Business Matching 2024 di Bali. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita menetapkan target angka Rp250 triliun untuk realisasi belanja produk dalam negeri bisa tercapai pada akhir kuartal pertama 2024. Realisasi belanja produk dalam negeri disampaikan langsung Menperin pada gelaran Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri tahun 2024 di Sanur, Bali. Gelaran ini menjadi langkah pemerintah mempercepat belanja produk dalam negeri karena mempertemukan langsung pelaku industri dengan pengguna produk, khususnya yang menggunakan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, realisasi penggunaan produk dalam negeri pada tahun lalu hanya mencapai kisaran Rp600 triliun. Nilai tersebut masih jauh dari nilai total potensi belanja produk dalam negeri sebesar Rp1.208 triliun. Menperin menilai kurang optimalisasi penggunaan produk dalam negeri perlu menjadi perhatian berbagai pihak dan komitmen pembelian produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diperkuat dan dikawal pelaksanaannya agar mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, realisasi belanja PDN, produksi dalam negeri, diharapkan, ini target kita, pada triwulan pertama tahun ini bisa mencapai angka 250 triliun, dan kita juga berharap bahwa pada kegiatan business matching kita
2 atau 3 hari ke depan bisa tercatat kontrak di atas 200 triliun. Melalui pameran bisnis matching produk dalam negeri yang disampaikan sebanyak 182 booth, angka ini melonjak dibanding pelaksanaan tahun lalu yang hanya mencapai 109 booth. Sementara peserta yang datang merupakan perwakilan dari 84 kementerian lembaga, 552 pemerintah daerah, dan 23 BUMN. Produk yang dipamerkan berasal dari binaan Kementerian Perindustrian, Kemendikbudristek yang telah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri. Pemirsa, pemerintah meresmikan pabrik alat kesehatan Virtue Diagnostic terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Peresmian pabrik tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meresmikan PT Virtue Diagnostic Indonesia yang merupakan perusahaan in vitro diagnostik inovatif lokal bertaraf internasional. Pabrik yang didirikan di atas lahan seluas 12.200 meter persegi dengan luas bangunan 8.900 meter persegi dibangun di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kehadiran perusahaan ini bertujuan memenuhi kebutuhan reagen imunologi dan hematologi baik regional maupun nasional. Virtue Group sendiri berkantor pusat di Singapura, namun memiliki pusat riset yang tersebar di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Pembangunan pabrik Virtue Diagnostic diyakini dapat memenuhi kebutuhan produk domestik dan produk kesehatan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Menkes menilai investasi kesehatan ini sangat mendukung pilar ketiga transformasi kesehatan yang telah dibangun dan dijalankan Kementerian Kesehatan. Pilar ketiga tersebut yakni sistem ketahanan kesehatan yang memungkinkan semua kebutuhan mulai dari alat-alat kesehatan, obat, dan vaksin diproduksi di dalam negeri. Saya di sini di perusahaan Virtue DX yang sudah setuju untuk membangun pabrik hematoanalyzer dan juga immunoassay. Jadi dua alat ini sangat dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan kita baik di puskesmas maupun di rumah sakit untuk bisa mengecek status kesehatan dari pasiennya dilihat dari darahnya. Dan alat-alat ini dan reagen-reagennya, bahan bakunya nanti akan banyak dibutuhkan dan selama ini masih impor. Dengan adanya bantuan dan komitmen dari teman-teman di Virtue DX untuk berinvestasi di Indonesia, membangun pabrik di Indonesia, itu sangat kita hargai. Menkes mengungkapkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, pemerintah akan mengalokasikan dana besar untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri. Tujuannya selain menarik peluang investasi, juga menguatkan infrastruktur kesehatan negara, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan harga yang terjangkau. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Umat Muslim akan memasuki bulan suci Ramadan dan Lebaran sesaat lagi. Memastikan tradisi mudik berjalan aman dan lancar, Korlantas Polri inspeksi jalur tol Jakarta Merak. Inspeksi dimulai dari area kilometer 43 hingga 68. Area ini disiapkan sebagai skema delay system. Guna mempersiapkan kelancaran arus mudik pada momen Lebaran 2024, Korps Lalu Lintas Korlantas Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai mengecek jalur tol Jakarta Merak. Pengecekan dipimpin oleh Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Slamet Santoso bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga. Pada kesempatan tersebut ada beberapa titik yang ditinjau oleh Korlantas Polri. Titik pertama yakni rest area kilometer 43 dan kilometer 68, di mana nantinya akan diterapkan mekanisme delay system di rest area tersebut untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak. Delay system merupakan skema pengaturan lalu lintas dengan memanfaatkan rest area maupun yang ada di jalur arteri untuk memperlambat kendaraan pemudik menuju pelabuhan demi mencegah antrian panjang kendaraan. Pelaksanaan delay system tentunya perlu pengelolaan dengan baik dengan cara memilah arus kendaraan yang perlu diarahkan masuk ke rest area kilometer 43 dan rest area kilometer 68. Selain mengecek jalur tol Jakarta Merak, Korlantas bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga akan memantau kondisi Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan. Adapun pada masa angkutan Lebaran nanti, Pelabuhan Ciwandan difokuskan bagi roda 2 dan angkutan barang. Sementara bagi pengendara roda 4 tetap menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban penumpukan pemudik yang hendak berangkat ke Sumatera, sehingga tidak menumpuk di Pelabuhan Merak.
Pemirsa usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.